warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah, laqad faza al-muttaqun. Jazakallahu khair ya. Oke, nuasil al-hadis ya. Hadis keberapa ini Kak? 29. Ya, terakhir kemarin wadir waktu sanamihi al-jihad. Jadi puncak ketinggian daripada Islam itu adalah al-jihad. Artinya jihad itu menjaga rukun-rukun Islam yang lain. Maka Imam Ahmad rahimahullah belum menyampaikan jika seandainya umpama misalnya jadi rukun Islam itu ditambahkan menjadi 6, maka tambahannya adalah jihad. Kenapa jihad ini jihad ini memayungi semua. Artinya pelaksanaan zakat, pelaksanaan haji, pelaksanaan sholat dan syahadah ini menjadi aman, terkendali, bahkan lebih masif ya, menjadi syiar lebih nampak ketika ada jihad fisabilillah. Kenapa? Dengan jihad ini kemudian Islam menjadi tinggi. Orang nggak berani macam-macam. Ya, sebagai gambaran saja, misalnya negara kuat hari ini negara apa? Indonesia. Rusia. Amerika. Indonesia. Anggap aja secara duniawi ya, Amerika dan Rusia. Berani nggak orang nyerang Amerika? Tidak berani. Hah? Kan bukan di Amerikanya. Bukan di Amerikanya kan? Itu kan pangkalan-pangkalannya aja. Artinya orang tidak berani. Kenapa? Karena dia kuat. Itu nuklirnya berapa? Belum pesawat F berapa? Formula itu. Ya, jet tempurnya F-15 atau berapa? F5. Nah, yang terbaru. 3 tahun. Kalau nggak salah 15 ya. Yang sebelumnya 35. Itu ribuan lah. Belum nuklirnya, belum kapal induknya, macam-macam. Jadi kalau orang mau nyerang tuh mikir juga. Berpikir. Nah, kalau umat Islam tuh kayak begitu, mikir. Orang akan berpikir, saya mau nyerang Islam tuh ada. Nah, sekarang di Timur Tengah, antum tahu sendiri, semuanya di bawah perlindungan Amerika. Kan setiap negara Timur Tengah itu pangkalannya kan pangkalan semua, Amerika semua kan. Ketika diserang, besar aja, udah jantungnya itu udah tok. Hah? Dubai sekarang sepi Sekarang banget. Ya artinya tidak seramai kemarin. Kenapa? Orang udah ketakutan. Diserang juga. Diserang. Pangkalan Amerika. Ada di sana. Dubai. Iya ada. Dubai ada, Amerika, Arab Saudi ada. Mana lagi? Tahu Oman ada nggak ya? Ada kali ya? Intinya rata-rata mayoritas negara Timur Tengah itu pangkalan Amerika ada semua. Qatar ada. Jadi kalau ada diserang nggak aman. Orang yang wisata ke Dubai itu sepi banget. Kenapa? Takut nyasar itu. Dubai pakai dolar juga. Pakai dolar, pakai real ya. Real Dubai. Nggak tahu. Mata uangnya. Artinya apa? Berarti ini negara-negara Islam ini yang mayoritas Muslim ini mereka tidak
ketika Iran mau nyolatin Ali Khomeini yang dianggap sebagai apa? Teroris. Syiah. Itu orang-orang dari Saudi mengirim, dari Qatar mengirim, dari Dubai mengirim, Indonesia pun akhirnya mengirim untuk mensolati Khomeini. Ali Khomeini namanya ya? Yang meninggal itu, yang kebom itu. Enggak pasti sih ya. Udah Syiah itu. Syiah. Kan Iran. Iya. Datang kan? Udah datang semua. Aduh parah ya. Ya, ya begitulah kondisinya. Makanya kalau Islamnya benar-benar tegak, maka yang lain tidak akan berani macam-macam. Jadi jihad ini memayungi semua. Tapi kalau jihadnya sudah nggak tegak, ya, tidak menjadi payung itu semua, ya, kayak sekarang ini. Makanya Nabi pernah menyampaikan antum ini seperti kos air, seperti nampan yang jadi rebutan orang-orang yang memakan, tinggal capok ini, capok itu, capok ini. Di nampan kan, ya, nampak ketika zaman penjajahan bagi-bagi kue kan, ya, Belanda sampean ambil Indonesia. Inggris, oh Malaysia ini, Filipina sama mana? Filipina, Amerika ya. Kita sekutu. Pokoknya Malaysia itu Inggris. Sampai sekarang masih menjadi Commonwealth, negara persemakmuran. Malaysia masih bawa Inggris lah. Negara persemakmuran. Kalau kita kan bekas Belanda ya. Kita kan Belanda. Ya, kembali. Jadi jihad ini memayungi semua. Makanya dia menjadi dirwatu sanamil Islam. Jadi puncak ketinggian dari Islam itu ketika jihad itu orang nggak bermacam-macam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatin khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi idatlah sesuai dengan kemampuan kalian, apa yang kalian mampu dari kekuatan dan ribatul khair. Apa namanya? Ribatul khair, Kuda yang terikat. tali, artinya antum bisa berkendara, menguasai. Nah, kalau dibahasakan zaman sekarang kontemporer,nya ya berarti ya tidak hanya kuda. Iya. Kalau kuda, itu perang naik kuda ya selesai. Sekarang harus apa namanya, teknologi modern. Nyerang tapi di sini yang diserang bisa menjauh. Kalau kuda kan face to face ya, ada hadapan. Kalau ini ada hadapannya di dunia maya. Ya aja ya. Jadi saya ngirim ke Malaysia misalnya, ngirim ke Singapura, jauh-jauh sih. Dan balistik berapa ratus kilometer, ada ratusan kilometer. Jadi itu. Baik, yang terakhir kemarin ya, فإذا جهد حصل لدينه الرفعة. Kalau berjihad dia tegak, maka terjadilah yang namanya ketinggian dari agama kita. Dan tadi Imam Ahmad, kalau bisa ditambahkan rukun Islam menjadi 6 biar sama dengan rukun iman, maka tambahnya adalah al-jihadu fi sabilillah. Ya, berikutnya thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi, bimilaki dzalika kullihi. Maka aku kabarkan kepadamu Mu'adz, bimilaki, milak dari kata milk ya. Artinya apa di situ? Apa? Kalau di sini diartikan kesempurnaan. Ay ma yakmur bihi wa yatim. Bimalaki. Kendali ya. Milk artinya milik itu kan memiliki. Iya. Kalau maliki
Yaumiddin, Pemilik. yang menguasai. Artinya yang menjadi pemilik ini semua. Oleh sini mayak mulubihi wa yatimu, menjadi penyempurna untuk semuanya. Jadi dari awal kemarin sampai akhir kita berapa pertemuan, Pak? 3. Ketiga ini ya, terkait hadis 29. Panjang hadisnya. Ya. Tawil. Ya. Jadi penyempurna itu semua, pengendali itu semuanya, pengikat itu semuanya, ya. Maka bala Mu'ad pun mengatakan, bala, iya ya Rasulullah, aku ini. Kalau Nabi SAW fa'akhadha bilisanihi, maka kemudian Nabi memegang lidahnya. Lidahnya mana? Omongan. Omongan. Ya, memegang lidahnya. Fa'akhadha bilisanihi, ay amsakan Nabi SAW bilisani nafsihi. Dia berpegang di mana? Dipegang lidah. Dia ini bukan balago atau Hah? bukan majas. Real ini. Enggak memang betul. Real. Oh, keren majas. Fa'akhadha mungkin iman isyarah ya. Tapi sini amsaka itu memegang. Mungkin memegang itu kayak gini. Kalau lidahnya lidah beliau sendiri. Tidak boleh sendiri. Oh, tadi ada kira. Bukan lidahnya Mu'ad. Bukan lidah beliau tadi. Fa'akhadha bilisani, ay amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi. Ini syarahnya ya. Nah, baru kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala kuffa 'alaika hadza." Ay utrukil kalam al-muharram. Kuffa 'alaika hadza. Jadi tahan atasmu ini. Di sini terjemahnya apa? Jagalah ini. Artinya Nabi menunjuk ke lisannya, Mu'ad, jaga ini. Ya. Jadi jaga lidah. Kuffa 'alaika hadza. Kendalikan lidahmu. Manage lidahmu. Kelola lidahmu dengan baik. Oke. Jadi, nah, apa ini makna dari kuffa 'alaika? Utrukil kalam al-muharram. Utruk al-kalam al-muharram. Tinggalkan, jauhi ucapan-ucapan yang diharamkan. Seperti apa? Kal-kalam alladhi fi syirkun billahi ta'ala. Kata-kata yang di situ ada nilai unsur kesyirikan. Hati-hati ya. Walaupun satu kata sekalipun, kalau di situ ada unsur kesyirikan, itu bahaya. Orang Jawa Timur nggak bahaya tak? Pernah dengar kata begitu? Nggak bahaya tak? Ya. Jadi ini bahaya sekali, walaupun satu kata saja. Ada satu kata yang Allah kemudian tidak ridho, bisa jadi kata-kata itu penuh dengan kesyirikan, selesai manusia. Walaupun kebaikannya penuh langit dan bumi, tapi gara-gara satu kata, ya, yang disitu kesyirikan, selesai semua. Dulu ada orang yang namanya tertangkap lah. Ente kita selamatkan, tapi ente ucapkan satu kata saja. Jadi dia disuruh berkorban dengan lalat. Jadi kan mereka penyembah patung ya. Ente korban dengan lalat. Katakanlah engkau mengucapkan atau mengaminkan, artinya mengiyakan. Ini lalat korban buat ini. Kalau kamu bilang iya, selamat. Kita bebaskan. Kalau dia bilang iya, itu kata kesyirikan. Artinya mengamini tentang kesyirikan. Boleh nggak begitu? Enggak. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau terpaksa enggak? Nah, kecuali kalau kondisi terpaksa, baru. Itu kan terpaksa ya? Hah? Itu kan terpaksa. Ya, artinya pilihan.
Nanti ada di usul fikih ada azimah, ada rukhsah. Ada azimah, ada rukhsah. Secara hukum asalnya itu tidak boleh. Tapi dalam kondisi mukrah, terpaksa, itu namanya rukhsah. Tapi yang aula yang mana? Yang azimah. Rukhsah boleh. Tapi itu tadi khawatirnya dengan kata-kata itu kemudian membuat Allah tidak ridho. Karena kita kan nggak tahu hati manusia mukrah apa tidak, kita kan nggak tahu. Namun Kabin, ini gara-gara kata. Makanya kita dianjurkan untuk baca doa ta'awudz itu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hafal nggak? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan dari kesyirikan. Apa tadi? Yang kita tahu dan yang nggak kita tahu. Dan tidak tahu. Jadi jangan sampai kita ini jatuh dalam ungkapan-ungkapan kesyirikan. Ini karena kesyirikan itu muncul dari kata-kata. Walaupun hanya satu kata atau beberapa kata yang jadi kalimat, ini bahaya. Jadi uffa alaika hada diantaranya dari kesyirikan. Jadi tinggalkan dari lidahmu ini kata-kata yang di situ ada kesyirikan. Kemudian yang lain apa? Wal kadhibi dan dusta. Dusta. Jadi wal kadhibi. Artinya wakal kadhibi sebagaimana dusta. Bohong ini iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Jadi jauh-jauh dari dusta. Kenapa? Dusta ini membawa pada keburukan. Keburukan nanti membawa kepada neraka. Jadi orang berdusta itu biasanya beranak pinak. Berdusta itu beranak pinak. Hari ini kita berdusta, nanti agak ketahuan, akhirnya menjadi dusta berikutnya. Ketahuan, kebuka, akhirnya berdusta lagi. Jadi dusta dibungkus dengan dusta. Ini bukan akhlak seorang Muslim. Ayatul munafiqi idza Hadasa kadzaba. ya. Kalau bicara dusta, ini ciri orang munafik. Artinya di antara sifatnya itu, maka jangan sampai kita ada sifat nifak dalam diri kita. Tidak langsung menjadi munafik, tetapi rawan. Makanya itu bagian dari ciri orang munafik. Rawan ya. Jadi al-kadzib itu rawan. Karena munafik yang sesungguhnya itu nifak secara qalbi, akidi. Artinya apa? Dia mengatakan iman lisannya, tapi hatinya tidak iman. Jadi kalau orang suka berdusta, hatinya mungkin beriman, hatinya ya, tapi lisannya berdusta, berbohong. Tapi khawatir nanti dustanya dia nular, mempengaruhi hati. Gitu. Makanya dia bagian ayatul munafiq. Dusta itu apa? Mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalau dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta, data tidak sesuai dengan fakta. Ini bahaya betul. Mungkin awalnya biasa-biasa saja, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi terbiasa.
menggeser iman menjadi apa? Kufur. Oke ya, jangan sekali-kali meremehkan dusta. Jangan ada dusta di antara Kita. kita. Apa tuh? Lagu ya. Wa syahadatiz zur. Nah ini sumpah palsu. Jasa. Bukan sumpah, kesaksian palsu. Johan, Jihad tadi ngaji nggak? Misalnya, terus Johan ngomong sama apa? Jihad ngomong, cu, bilang ngaji cu, enggak. Saat saya bersaksi, Nice. Jihad ngaji, gitu. Namanya apa? Nah, Kesaksian palsu. Mau berapa Ju? Nah, gitu. Satiro. Wadi piro Jo? Jadi syahadatuz zur. Ini bahaya besar. Saksi palsu. Ya nanti ada sumpah. Tapi kalau dengan tujuan melindungi, gimana tuh? Hmm? Melindungi dalam hal kebaikan gitu maksudnya? Oh, kalau kebaikan beda lagi. Beda itu. Contohnya apa? Kalau apa ya? Kalau bisa dengan tauriah. Dengan tauriah. Apa ya? Tauriah itu artinya ya nutup bahasanya itu bukan bahasa langsung. Contohnya langsung yang di. Contohnya apa? Hah? Ya di tarik. Iya. Jadi yang ditarik ya, yang ditarik siapa? Nabi ya. Iya. Ini siapa? Al-Hadi. Al-Hadi. Oh ini orang pahamnya apa? Penunjuk jalan. Al-Hadi. Pada itu Nabi Muhammad. Tapi kan nggak salah ngomong Al-Hadi. Supaya apa? Orang tidak curiga. Tidak curiga. Nice. Kalau diomongin Muhammad, oh langsung selesai Nabi. Jadi Abu Bakar mengatakan Al-Hadi. Apalagi contohnya? Sampean dari mana? Nah ini ya paling sering. Ana minal ma. Gitu. Ana minal ma. Oh jawaban kayak gitu ngeselin mata sudah. Itu kan dalam rangka jaga tadi, jihad tadi ya, keamanan. Kalau orang asing nanya dari mana gitu ya? Hah? Ini. Kalau orang asing. Orang nanya WA langsung tiba-tiba. Ah. Atau Oh hati-hati. Kalau ada orang nggak kenal namanya, Bapak asli mana? Ujung. Hah? Telepon. Saya dari Bogor. Bukan. Kebetulan dari Bogor. Iya. Padahal aslinya bukan Bogor. Dalam rangka untuk keamanan. Ya. Kalau ini kita berbohong supaya kalau kita nggak bilang yang benar kita juga kena gitu. Terus kita ngomongin bohong gimana? Dengan untuk melindungi diri kita juga gitu. Nah, kalau kita berbuat salah ya sama aja. Itu namanya menutupi keburukan dengan keburukan. Tapi berbohong untuk kebaikan boleh kan? Untuk kebaikan. Kebaikan apa dulu? Ya. Kayak Nabi Ibrahim dulu tuh, Nabi Belum Ibrahim dilihat. Ya makanya Saudara. itu kan bahasanya bahasa ini ya. Tahu deh. Tauriah juga. Dia mirip Tauriah. Tapi fakta loh itu. Gimana bahasanya? Ya? Bahasanya gimana? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Oh yang itu. Jadi tangannya tuh ke sini Itu maksud itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kan ditanya, siapa ini yang ngancurin apa namanya? Berhala-berhala kecil ini. Lah yang gede lah. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kalau itu mah untuk itu Zat, ada yang itu Nah, itu kan bahasa Tauriah juga. Iya. Yang Kabiruhum kan bisa jadi yang gede itu atau saya gitu. yang Ya kan? itu. yang raja suka ngambil istri orang itu. Raja Suka Oh, ngambil itu istri. si Roh itu mah Ilham. Terus Nabi, Nabi siapa? Si Roh yang kemarin. Iya. Yang Itu Nabi. Hah? Nabi Ibrahim. Nabi Iya, Ibrahim. kan cantik. Oh iya. Sarah. Ukti. Ukti ya? Itu iman ya? Saudara. Saudara. Saudara dalam iman. Ya begitu. Kalau nggak habis. Kan nggak bohong kan? Iya. Jadi memakai bahasa yang lain, bahasa yang menutup-nutupi. Oh, berarti boleh gitu Zat. Boleh. Oh, boleh. Misalkan Johar udah ngaji, udah Hah? dalam mimpi. Iya. Ya, ya. Udah kemarin. Udah kemarin bisa kan? Johar udah ngaji. Kalau Udah. itu salah namanya. Enggak salah kan kita kemarin yang ngaji.
Oke. Kami ini udah serius. Udah kemarin. 5 juz 5 hari. Baik, selanjutnya apa lagi? Wal qawli 'ala Allahi bighairi ilmi. Berkata terkait dengan Allah dengan tanpa ilmu. Jadi kalau kita ditanya, wallahu, itu bukan aib. Bukan aib. Karena tidak semua kita mengetahui segala persoalan, apalagi zaman sekarang yang mengalami spesialisasi. Apa spesialisasi ya? Penyelidikan. Di dalam bidangnya. Iya. Jurusanmu apa? Keuangan. Apa keuangannya? Akuntan. Akuntan apa? Gitu kan? Akuntan perkantoran. Kantor apa? Kantor pajak. Oh, pajak. Misalnya. Jadi harus spesialisasi ya. Antum apa? Fakultas syariah. Luas gitu kan. Syariah bagian apa ini? Oh, saya usul fiqh. Keren kan? Usul fiqh apa ini? Usul fiqh mazhab Syafi'i. Gitu kan? Syafi'i mana ini? Artinya semakin menyempit. Makanya tidak ada orang tahu segala. Mesti ada dia yang tahu. Apalagi di masa-masa sekarang yang mengalami spesialisasi. Makin menyempit. Kalau orang dulu memang ilmunya kuat, dia bisa tahu banyak hal. Karena hadis di kepala, Quran di kepala. Nah, kita hari ini hadis di buku, hadis di HP. Kalau nggak pegang HP, nggak pegang buku, lepas. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Ya, jadi berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wal khawdi fi a'radin nas. Apa khawd itu? Nyelam ya. Khawd ya. Artinya ngomong banyak-banyak yang menyinggung kehormatan seseorang. Menyelam. Ya, tenggelam. Tenggelam dalam ngomongin melukai kehormatan orang lain. Ya a'radin nas. Ngomongnya Johan apa Johan? Nah gitu ya. Begini ya, bukan begini, tapi begini turun. Sudah merendahkan orang lain. Wa ghairi dzalika min al-mubiqat kal ghibah wal namimah wal fuhsy wal qawli wal dan seterusnya. Ada ghibah, ada namimah. Ya adu-adu. Aduh, dam-dam. Jo. Kemarin si Rozi gini loh Jo. Betul. Si Jo begini. Oh, nantang dia ya. Nah, akhirnya datang tuh. Ketemu di satu tempat berantem. Namanya namimah. Namimah. Jadi tukang adu domba. Ya, kata adu domba itu jangan diartikan Domba. berantem. Itu bahasa apa? Kiasan ya. Dasar Roma Irama. Bahasa Roma. Maka fa idza takallamta fala tatakallam illa bi khair. Jadi kalau kita bicaralah yang baik-baik saja. Kal amri bis sadaqah wal ma'ruf wal islah bainan nas wa nahwi dzalika. Jadi kalau kita berbicara yang baik, nyuruh sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar, islah bainan nas, mendamaikan antara manusia. Makanya hadis Nabi mengatakan, "Maka nanti bilang di akhir, fala yaqul khairan aw yasmut." Mulutmu adalah harimau. Diam adalah emas. Berkata yang baik adalah perak. Nggak kok perak itu. Mutiara. Mutiara sama emas lebih mahal mana? Mutiara. Cuma mutiara lebih sedikit. Kalau emas bertonton. Kalau mutiara makin apa namanya, jarang makin mahal, makin langka makin mahal. Nah, kemudian ketika Nabi menyampaikan seperti itu, apa kata Mu'adz? Ya Nabi Allah,
Wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Apakah kita ini akan diazab gara-gara lidah kita, gara-gara yang kita omongkan. Kan muskil ya. Nah, cuma gara-gara ngomong begitu kita disiksa. Komentar dari Mu'ad bin Jabal. Kemudian apa jawab Nabi? Faqadat ka ummuka ya Mu'ad. Sakilatka ya, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Ini bahasa Arab yang sudah berjalan di sana gitu. Iya. Maksudnya bukan mendoakan supaya ibunya kehilangan. Sakilatka itu kan faqadatka. Kehilangan kamu ibumu. Artinya ibunya anaknya hilang. Ini bahasa zajar. Itu biasa orang Arab. Kalau di Jawa tuh aduh piung. Piung itu apa? Sayang sekali. Piung. Bingung. Piung itu Piung. Itu daerah-daerah Tegal. Kalau saya sih ibu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Bukan semoga artinya. Hah? Ini Ini artinya bahasa semoga zajar. ibumu kehilanganmu. Iya, semoga ibu kehilanganmu ya. Tapi maksudnya bukan. Kayak Nabi kan bukan suka, artinya pernah ngomong qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka, begitu? Enggak. Itu artinya peringatan. Ini juga sisanya peringatan. Qataluhu. Iya, qatalahumullah. Kalau secara tekstual, harfiah, semoga Allah membunuh mereka. Tapi maksudnya bukan. Kalau Nabi ngomong gitu mati semua. Tujuannya adalah sebagai peringatan keras. Artinya Nabi ingin menyatakan kepada Mu'ad, yang kamu omongkan itu salah. Itu bahasa orang Arab. Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Kayak antum misalnya, mati aku. Nah, apakah antum ingin mati? Enggak. Enggak kan? Mati gue. Misalnya kan gitu. Hah? Oh, soal jangan lah. Prabowo. Kalau di orang Jawa itu biasa. Cuma man itu nggak sopan. Bahasa endas itu bahasa kasar. Harusnya ada mustoko, ada macam-macam lah. Dasmu. Sirah itu lebih halus. Tapi nggak ada orang ngomong sirahmu. Nggak cocok. Cuman bahasa kasar cocoknya. Tapi aku tahu artinya das kan ya? Das itu kayak iwa, das iwa. Ikan. Iya. Iwa, Pala ikan. iwa lele. Das kepala. Dasmu. Palang itu kayak Palang. Palang. Nah kalau di bahasa Indonesia kan kayak palalu. Orang Betawi. Oke, intinya bahasa-bahasa seperti itu bukan untuk melanggar bukan. Jadi memang kebiasaan orang Arab seperti itu. Tapi ngerti. Ya. Kadang ngomong waihat. Baik, wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhim atau ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nah, ini penting ya. Tidaklah manusia tersungkur wajahnya ke dalam api neraka kecuali buah dari lisan mereka. Masya Allah. Jadi gara-gara lisan masuk neraka. Kalau orang terpleset mungkin kakinya yang sakit. Tapi kalau lidah yang terpleset bisa masuk rumah sakit. Karena kemarin hari Jumat ini udah sepekan ini berarti jatuh saya. Ya kakinya ada yang berdarah, ada yang bengkak. Tapi seminggu
Ya, udah selesai. Lantai, Cak. Lantai di sini. Kena oli Hah? Oh, pleset. di jalan. Ya kita nggak lihat kalau itu oli Motor. naik motor. Kok bisa ada orang ini? Oh, di legenda mungkin. Ya bisa jadi kan truk kecil ini bang oli netes gitu. Ya. Banyak. Berapa meter itu, Cak? Apanya? Jatuhnya? Belum pelan saya itu kan Kamu baru yang dari sekali. meteran kan motong jalan kan lagi gerak. Ya. Kita kan nggak mungkin cepet pelan, cuman kaget gitu kan. Mungkin ngeremnya hanya di kanan. Rem depan aja. Iya. Baik. Saya ketika truk Dibantuin apa? jatuh sendiri. Ya, yang ogahnya itu. Ya intinya kalau kepleset kaki ya minimal keseliu, bengkak, berdarah. Maksimal, jangan pakai maksimal. Tapi kalau lidah yang kepleset, Seperti itu. nyawa melayang. Apa kadang-kadang ada usratul qalam, usratul lisan, Itu ada mahfudatnya ada, cuma saya lupa. usratul qalam, masya apa sih? Min Saya usratul juga apa lisan. mahfudatnya, lupa cuma. Intinya begitu bahasanya. Jadi berapa banyak orang terpleset kakinya, ya kakinya yang sakit. Tapi kalau lisan yang terpleset, neraka ujungnya. Atau nyawa minimal nyawa melayang gara-gara lidah. Ya, sekarang lidah tidak hanya dengan lidah saja, Dengan handphone. lidah itu dengan hand, Jari. dengan jari. Ini mewakili lidah. Sistem. Ternyata ya di apa namanya netizen ini atau orang nggak punya pikiran semua itu orang. Ya tapi manusia begitu ya. Perlu dihujat, Sat. Apa aja dihujat. Nanti giliran ternyata salah. Oh. Oh gitu ya, oke. Gampang banget ya. Mudah sekali dia kan. Taubatnya mudah banget itu. Berarti masih ingat Allah saya. Hah? Oh iya. Alhamdulillah. Cuma apa namanya yang sudah panah yang dia sudah lontarkan itu kan udah kena. Banyak itu. Bisa nggak tarik? Ya. Sakit ditarik. Ya bang dibiarin, Sat. Kayaknya hati-hati ya. Jadi kita tuh kalau nyakitin orang itu ibaratnya seperti memanah orang. Lidah kita tuh seperti memanah orang. Bisa ya. Bisa yang berbisa. Kalian hati-hati dengan kata-kata kita. Yang Nabi mengatakan bimilaki dzalika kulli ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli kuffa alaika Rijat mulutku harimauku, mulutmu harimau. Oke ya, menjaga lisan. Jadi ada bab khusus namanya afatul lisan. Afatul Lisan. Apa afat artinya? Penyakit. Iya. Ini Apa itu? Indonesia. Bencana ya. Apa tuh? ya bencana akibat lidah. Ya semoga kita dikaruniai apa namanya lisan yang baik, Amin ya Allah. lisan yang shadiqah, lisan yang selalu berkata-kata yang Baik. amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus 29 ya.